Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu pengajar semuanya telah bersedia singgah di video saya kali ini. Di zaman pandemi ini kita sebagai pengajar dituntut untuk melakukan proses belajar mengajar dengan daring. Itu punya tantangan tersendiri bagi kita semua dan juga untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa kita juga dituntut melakukannya secara daring. Jadi di video ini saya akan mencoba memaparkan salah satu platform untuk membuat kuis untuk ujian bagi Bapak Ibu semua. Platform tersebut namanya Quizizz. Ini telah saya coba bikin dan telah saya coba pakai untuk beberapa kali ujian, dan ini saya rasa mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan platform-platform yang lain. Kita coba langsung lihat saja. Silakan buka browser Bapak Ibu semua dan silakan klik di browsernya itu Quizizz. Mungkin ada Bapak Ibu semua yang telah memakai Quizizz ini, ada juga yang belum. Di sini saya akan mencoba memaparkan apa-apa saja yang bisa dilakukan oleh Quizizz ini. Quizizz-nya pakai Z di belakang 2 buah, seperti yang dilihat di layar. Jika Bapak Ibu belum punya akun, nanti silakan sign up dulu. Jadi ini situsnya atau platformnya. Quizizz ini bisa diakses atau bisa digunakan itu di Android dan juga bisa di Windows. Silakan Bapak Ibu semua, bagi belum punya akun silakan sign up, dan nanti untuk pilihannya silakan dipilih for teacher. Jadi ada beberapa fitur nanti yang ada pada menu teacher dan ada pada yang tidak ada pada menu student. Jika Bapak Ibu sudah punya akun, silakan login. Bagi Bapak Ibu yang telah punya soalnya, nanti itu bisa di copy paste saja. Cuman kekurangannya pada Quizizz ini, Quizizz itu tidak bisa melakukan import soal seperti yang bisa dilakukan Moodle. Quizizz harus gitu. Pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal itu harus kita input satu persatu. Sedangkan kalau pakai Moodle kita bisa tinggal import dari file Word atau file yang lainnya. Nah, seperti ini tampilan menu atau dashboard dari Quizizz. Kita bisa mengeksplor pertanyaan-pertanyaan atau kuis-kuis yang dibuka oleh publik, oleh user-user yang lain. Di sini kita bisa mencari topik apa yang ingin kita cari, dan kita bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan, atau kita bisa mengadopsi atau mengedit pertanyaan-pertanyaan soal-soal yang ada pada orang-orang atau pada akun-akun user yang lain. Untuk mulai di awal, silakan Bapak Ibu ambil buat baru yang di sini, lalu ambil kuis. Di sini ketikkan nama kuisnya. Kalau saya coba kuisnya biologi struktur hewan aja, struktur hewan,
Dan nanti pilih mata terkaitnya atau topik terkaitnya. Saya pilih biologi di sini, lalu klik selanjutnya. Nah, pada menu quizzes ada beberapa pilihan tipe soal yang bisa kita buat. Ada multiple choice, pilihan ganda, ada banyak jawaban, ada isian singkat, ada survei, dan ada esai. Kita coba dengan tipe pertama, yaitu pilihan ganda. Nanti Bapak Ibu bisa bikin di sini pertanyaannya. Misalnya pertanyaannya, siapa presiden Indo? Jadi nanti akan tampilan di siswanya nanti akan seperti ini. Jadi bisa kita buat di sini. Ada beberapa pilihan. Kita coba pakai 3 pilihan. Jadi tampilannya nanti akan seperti ini. Jadi kita bisa melihat bagaimana tampilan pada siswanya nanti akan seperti ini. Jika kita hanya punya 3 jawaban atau 3 choice, kita bisa hapus opsinya, maka akan hilang, jadi akan 3 saja. Jika kita ingin tambahkan lagi opsinya, bisa tambah pilihan jawaban seperti ini. Bisa kita pilih salah satu, bisa tambahkan lagi. Kita bisa simpan di sini. Pada menu ini kita pilih mana jawabannya yang benar. Jawaban yang benar adalah Insinyur Soekarno, maka kita klik di sini. Lalu jika kita ingin menambahkan fakta atau sesuatu hal tentang jawaban yang benar, kita bisa tuliskan di sini. Namun karena ini adalah akun free, jadi penjelasan jawaban itu hanya pada akun yang premium. Jadi jika Bapak Ibu semua punya akun premium, maka akses ini bisa dilakukan. Dan topiknya juga bisa kita buat, tapi ini juga hanya untuk akun yang premium. Jadi yang ada tanda seperti ini hanya untuk akun yang premium. Lalu kelebihannya di quizzes ini, untuk mengurangi kecurangan atau untuk meminimalisir kecurangan pada pelajar yang sedang ujian, misalnya dengan cara browsing atau dengan komunikasi dengan temannya, itu mungkin akan membuka kemungkinan atau itu kekurangan yang akan terjadi pada ujian online. Namun itu bisa diantisipasi dengan cara mengatur waktu per pertanyaan yang kita ajukan. Jadi sehingga ini akan mengurangi interaksi siswa atau mahasiswa dengan cara mencoba browsing atau menghubungi temannya, karena waktu akan jalan terus. Kita bisa pilih pada bagian bawah ini. Misalnya untuk pertanyaan ini kita kan tahu apakah grade soal yang kita buat ini, apakah grade-nya ini mudah, sedang, atau sulit, atau sangat sulit. Jadi kita bisa mengklasifikasikan dengan soal sedang atau soal mudah itu sekitar berapa waktu yang dia butuhkan untuk menjawab pertanyaan ini. Kita bisa pilih, ada beberapa pilihan, ada 5 detik, 10 detik, 20 detik, hingga beberapa menit. Yang paling lama itu adalah 15 menit untuk satu soal.
kita kasih, misalnya ini adalah pertanyaan yang mudah, bisa kita kasih dengan waktu 5 detik. Jadi pada waktu 5 detik, maka jika waktunya telah habis, maka soal akan berganti ke pertanyaan, selanjutnya. Jadi ini tidak bisa kita review lagi. Jadi otomatis jika mahasiswa atau siswa belum sempat menjawab pertanyaan ini, maka dia tidak menjawab atau akan salah. Lalu kita klik simpan. Maka akan terlihat tampilan seperti ini. Jika kita ingin membuat pertanyaan baru, kita klik di sini, pertanyaan baru. Kita bisa input gambar di pertanyaannya. Jadi kita bisa input rumus matematika, kita bisa input gambar, bisa input audio, dan bisa input video. Pada jawaban juga bisa menggunakan gambar. Jadi misalnya kita bikin siapa presiden pertama Indonesia. Pada jawaban kita nanti bisa menggunakan gambar. Kita bisa memasang gambar Presiden Soeharto, gambar Presiden Soekarno, gambar Presiden Joko Widodo, dan gambar Presiden Gus Dur misalnya. Jadi nanti siswa atau mahasiswa nanti akan memilih berdasarkan gambar tersebut. Fitur seperti itu juga bisa digunakan, atau video singkat juga bisa kita upload di sini. Jadi mereka menjawab apa yang ingin kita tanyakan yang ada pada video tersebut. Dan jangan lupa men-set waktunya sesuai dengan grade soal yang kita tanyakan. Seperti yang sebelumnya, kita sesuaikan lama waktu ini sesuai dengan grade soal yang kita buat. Seperti itu. Selanjutnya ada tipe soal kedua, yaitu banyak jawaban. Banyak jawaban, jadi kita bisa bikin, misalnya kita buat apa saja yang termasuk ke apa saja organ pada saluran dan sistem pernafasan, seperti ini. Jadi kita bisa bikin misalnya hati, jantung, paru-paru, hidung, bisa kita tambah, bisa bronkus, seperti ini contohnya. Jadi nanti kita ada 5 jawaban dan bisa ditambah, dan kita pilih mana jawaban yang benar. Pada pertanyaan ini jawaban yang benar itu ada paru-paru, hidung, dan bronkus. Lalu waktunya bisa diatur lagi berapa detik, misalnya 20 detik, lalu disimpan. Jadi sekarang kita udah punya 2. Lalu tipe ketiga itu ada isian singkat. Untuk isian singkat kita bisa ada 2 tipe jawaban. Tipe jawaban. Ada 2 opsi yang bisa kita buat atau alternatifnya yang lain. Misalnya seperti apa ya? Kita kasih pertanyaan semut. Nama genus semut raksasa atau giant forest ant di Sumatera. Jadi
Jadi jawabannya adalah Dinomermex. Jadi kalau ada jawab seperti ini maka benar. Lalu ada alternatifnya. Ini adalah nama genus yang lama. Ada alternatifnya yaitu Caponatus. Dan jika pelajar atau mahasiswa yang melakukan ujian itu menjawab Caponatus, maka dia akan benar juga. Dan jika ada yang menjawab Dinomermex, maka akan benar juga. Dan di sini ada beberapa tipe pilihan, itu ada yang mengandung sama dengan angka. Jadi misalnya mereka menjawab, ada jawaban yang mengandung kata Dinomermex, maka itu benar. Atau yang sama dengan angka, misalnya angkanya sama dengan atau mendekati, maka itu dengan benar. Namun fitur ini hanya tersedia untuk yang akun premium. Untuk yang akun free, kita hanya bisa menggunakan persis saja. Dan saya rasa ini sudah bisa mengakomodir beberapa tipe soal. Dan kita tambahkan waktunya berapa sesuai grade soal tadi, lalu kita simpan. Di sini. Lalu ada survei. Di sini kita bisa melakukan survei itu tanpa ada penilaian seperti survei biasa. Lalu ada sistem soal, tipe soalnya esai. Tipe soal esai ini sama dengan secara umum, kita tinggal tulis pertanyaannya, misalnya deskripsikan karakteristik pohon andalan. Jadi di sini akan ada jawaban esai dan berapa waktu yang dibutuhkan. Jadi dalam waktu ini jika dia tidak menjawab esai ini atau tidak menjawab secara penuh, tidak mengetik secara penuh, maka jawabannya akan next kalau dia belum submit. Oke, nanti kita simpan. Jadi itu telah mengakomodir beberapa tipe soal yang ada pada yang disediakan oleh Quizzes ini. Setelah itu kita bisa pilih terbitkan, ada di sudut kanan atas, terbitkan kuis ini, nanti akan keluar. Kita bisa tambahkan ini atau tautannya, judulnya, agar bisa memudahkan user yang lainnya, dan kita bisa pilih bahasanya. Ini kuis ini dalam bahasa apa. Lalu kita pilih grade, ini grade ujian atau grade kuis untuk apa, tingkatan apa. Di sini kita pilih universitas. Dan ada satu lagi, publik. Ini bisa kita lihat, kalau kita pilih publik, maka kuis kita ini akan bisa dilihat oleh user lain yang punya akun Quizzes, dan mereka bisa pakai soal yang kita buat di sini. Jadi karena ini sistemnya open source, jadi siapapun bisa menggunakan kuis-kuis yang tersedia dalam database Quizzes. Lalu ada pribadi. Kalau kita ini hanya private dan tidak bisa orang lain memilihnya, mengadopsinya, bisa kita pilih pribadi. Lalu kita simpan. Nah, ini kuis kita tadi, dan ini masih bisa kita edit pada menu ini. Pada menu edit bisa dilakukan edit kembali jika kita ingin menambah lagi soalnya atau ada sesuatu yang salah yang perlu kita perbaiki. Dan ada satu ketinggalan tadi, yaitu menambah kuis dengan sistem teleport, dengan cara mengambil kuis dari bank-bank soal yang ada. Dan kita bisa mencari temanya. Di sini tadi tema kita adalah struktur hewan, maka
akan keluar kuis-kuis yang berkaitan dengan topik-topik struktur hewan. Jadi kita bisa pilih pertanyaan mana yang kita inginkan. Misalnya di sini ada kuis struktur jaringan hewan oleh akun ini. Jadi bisa kita ambil soalnya di sini. Jadi nanti akan ada, jika kita menyetujui atau kita tertarik dengan soal yang ada di dalam kuis ini, kita bisa tambahkan ke kuis kita. Misalnya seperti ini, ditemukan jaringan dengan ciri-ciri tersebut, dan yang dimaksud adalah jawabannya adalah EBITDA. Kalau kita memang tertarik, kita tidak perlu menulis menulis pertanyaan manual lagi dan tidak perlu memikirkan pertanyaannya lagi. Kita tinggal mengedit pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kuis-kuis user lain. Sekarang kita tekan add untuk memasukkannya ke kuis kita. Kita back dan pertanyaan tadi itu telah masuk ke kuis kita, itu pada pertanyaan 5 di sini. Dan jika kita pengen edit, kita bisa edit lagi, misalnya atur, dan kita hanya ingin ada yang ingin kita edit dari pertanyaan ini, atau kita hapus jawabannya cuma 4 jawaban, kita bisa hapus. Dan kita juga bisa atur ulang waktunya, apakah kita tambah atau kurang, lalu disimpan. Jadi kita bisa mengekspor atau mengeksplor, atau kalau bahasa kuisnya itu menteleport atau teleportasikan pertanyaan-pertanyaan dari kuis-kuis orang lain. Lalu tekan terbitkan lagi. Nah, kalau saya biasanya memakai ini, jadi kuis ini ada dalam bentuk pekerjaan rumah, ada dalam bentuk live quiz atau quiz interaktif. Kalau saya biasanya lebih cenderung memakai live quiz atau quiz interaktif. Jadi ini lebih meminimalisir kecurangan, karena dengan live quiz mereka tidak punya kesempatan untuk browsing, mereka tidak punya kesempatan untuk bertanya atau berdiskusi dengan teman-temannya atau saling berkirim jawaban dengan teman-temannya, dibandingkan kita jadikan itu sebagai homework atau pekerjaan rumah. Jadi saya lebih sering memakai ini, mulai kuis langsung. Kita bisa coba, silakan klik mulai kuis langsung, pilih klasik. Nah, pada saat mode klasik, lalu kita pilih di sini ada tim. Ini kita bisa lakukan kalau di kelas secara langsung untuk kuis-kuis yang tidak dinilai. Ini klasik untuk mereka pribadi. Dan ini tipe ujian. Kalau tipe ujian mahasiswa itu perlu, atau siswa perlu login, mereka harus perlu akun. Jadi itu akan menambah pekerjaan bagi siswa atau para peserta ujian. Jadi untuk lebih memudahkan, bisa pilih klasik saja, lalu ini dikosongkan, lalu berapa kali peserta dapat mengikuti kuis ini bisa tak terbatas, dan bisa kita pilih 1 kali. Kalau 1 kali yang kita pilih, maka ini dibutuhkan login bagi peserta. Kita bisa pilih tak terbatas saja. Walaupun nanti peserta itu secara berulang melakukan ujian, namun bisa kita lihat di hasilnya nanti akan kita paparkan setelah ini. Kita bisa lihat item yang keberapa atau berapa kali item mahasiswa mengikuti ujian ini. Ini name factory-nya ini tidak usah dibuat. Nanti ini pilihannya, apakah nanti
Setelah mereka menjawab, apakah jawaban yang benar akan ditampilkan atau tidak, bisa kita pilih ini aktif, mati, atau hanya validasi. Kalau kita klik aktif, nanti pada saat pengerjaan, setelah mereka menjawab pertanyaan, maka jawaban yang benar itu akan langsung keluar. Ini selama aktivitas. Dan ini jika peserta ingin melihat jawaban setelah ujian selesai. Apakah mereka ingin meninjau kembali atau tidak? Kalau saya biasanya tidak usah. Jadi saya pilih mati saja. Maksudnya pilihan mati di sini, tidak aktif di sini. Ini ini beberapa pilihannya. Lalu ada mode bank pertanyaan adaptif. Ini hanya untuk fitur premium. Lalu ada waktunya. Jadi kalau pada kita pilih timer default, itu peserta melihat hitungan mundur. Jadi selama mengikuti ujian, peserta nanti akan melihat waktu hitungan mundur dari pertanyaan mereka, tinggal berapa lagi waktu yang ada pada setiap pertanyaan tersebut. Pilih saja timer defaultnya. Kalau kita pilih waktunya mati, maka waktu yang tersedia, maksudnya timer yang ada pada setiap pertanyaan itu tidak akan muncul. Lebih bagusnya itu dipilih timer default. Lalu tunjukkan papan peringkat. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ingin, jadi kalau kita aktifkan ini nanti akan keluar papan peringkat per pertanyaan. Jadi siapa yang menjawab lebih banyak, menjawab pertanyaannya itu yang benar lebih banyak, maka papan rankingnya akan keluar per pertanyaan. Setelah mereka jawab pertanyaannya, maka papan peringkatnya akan muncul. Mereka sekarang berada di peringkat berapa. Ini bisa hanya berlaku untuk pertanyaan multiple choice pilihan ganda. Ini bisa diaktifkan atau tidak. Lalu pertanyaan diacak. Jadi ini kelebihan salah satu kuis, pertanyaannya bisa diacak. Jadi setiap peserta nanti akan mendapatkan pertanyaan yang berbeda pada waktu yang sama. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang telah kita input tadi itu akan diacak pada peserta. Namun peserta akan mendapatkan seluruh pertanyaan tersebut, namun itu tidak secara berurutan antar peserta. Jadi setiap peserta akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Dan ada pilihan jawaban diacak. Ini pilihan jawabannya juga bisa diacak. Lalu ada pertanyaan penebusan. Jadi misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang salah yang dijawab oleh peserta bisa memperbaikinya. Namun menurut saya ini akan lebih terbesar peluang curang karena siswa itu mereview kembali. Kalau menurut saya untuk skala ujian ini sebaiknya dinonaktifkan saja. Dan perlihatkan meme ini, setiap satu pertanyaan selesai, maka akan keluar meme. Apakah kalau mereka menjawab benar, maka meme yang keluar itu akan muncul meme lucu-lucuan dan meme-meme lainnya. Meme. Jadi lebih baik ini tidak diaktifkan karena nanti ini akan mengganggu selama proses ujian. Setelah ini semua diatur, silakan tekan lanjutkan. Nanti silakan mahasiswa atau siswa diinstruksikan untuk membuka link ini, yaitu joinmyquiz.com, itu baik di HP-nya atau maupun di laptopnya, dan masukkan kode dari kuis yang mau kita mulai.
Dan di sini nanti akan muncul sudah berapa orang yang bergabung. Jadi nanti disuruh atau diinstruksikan kepada siswa atau mahasiswanya, silahkan bikin nama ketika join pakai kode ini, nama yang sebenarnya, karena ini terkait dengan penilaian nantinya. Dan kalau kita butuh NIM atau nomor induk mahasiswanya, kita bisa instruksikan juga di sana. Jadi nanti di sini akan keluar peserta-pesertanya. Jika batas waktu sudah kita tentukan atau seluruh siswa sudah masuk, maka kita klik mulai. Maka ini akan live quiz akan berlangsung dan mahasiswa akan mulai ujian. Dan yang harus kita antisipasi, guru atau dosen yang sebagai server dari quiz ini diharapkan itu mempunyai internet yang stabil, karena jika koneksinya terganggu, maka siswa yang sedang melakukan ujian itu juga akan terganggu. Jadi diharapkan guru atau dosen yang bersangkutan itu mempunyai koneksi yang stabil sehingga live quiz atau quiz interaktif ini bisa dilaksanakan dengan lancar. Jika waktunya telah habis, maka silakan tekan akhiri. Maka setelah kita tekan akhiri, maka hasil dari kuis tersebut akan muncul. Hasilnya nanti kita bisa lihat di menu sebelah kiri, yaitu pada menu hasil seperti ini. Jadi kita bisa menganalisis nanti kemampuan siswa atau mahasiswa kita dari hasil yang telah didapatkan dari ujian ini. Kita bisa lihat salah satunya, saya contohkan saya pernah nulis ujian ini kita coba contohkan, ini post test. Ini ada 146 peserta, rata-rata menjawab atau rata-rata jawabannya benar itu ada 62%. Kita bisa lihat hasilnya. Nah, di sini ada beberapa, kita bisa melihat secara umum peserta, pertanyaan, keseluruhan, dan topik. Jadi di sini bisa kita lihat, kita bisa urutkan dari yang terbaik, yang pertama, atau dari yang terakhir. Kalau kita urutkan dari yang terbaik, maka ini sesuai ranking yang paling banyak, skornya paling tinggi. Di sini bisa kita lihat. Nanti ini adalah jumlah soal yang benar yang dijawab. Di sini bisa kita lihat. Dan ini ada beberapa, karena ini ditautkan dengan kecepatan menjawab juga, itu juga skornya nanti akan berbeda-beda. Jadi kecepatan menjawab misalnya seperti ini, yang nomor 3 dan nomor 4, ini kecepatannya berbeda, atau nomor 4 dan nomor 5 itu skornya itu berbeda, karena si Fauzan Rahman ini mempunyai kecepatan menjawab di soal yang lainnya itu lebih cepat daripada yang di bawahnya, sehingga ini dipengaruhi juga oleh kecepatan menjawab pada waktu yang kita buat tadi. Lalu ini bisa kita lihat peringkat masing-masing berdasarkan kecepatan dan ketepatan. Dan kita bisa lihat mereka berapa kali mencoba. Kalau kita live quiz itu pasti 1 kali saja, namun kita bisa ada kalau itu kita jadikan pekerjaan rumah, itu bisa kita lihat di sini, diurutkan dari di sini. Ini diurutkan dari skor, kecepatan, nama depan, nama belakang,
Di sini ada beberapa, bisa kita lihat juga. Ini urutkan per skor, ini urutkan ketepatan, ini nama depan, ini bisa kita urutkan juga teralfabetis dari nama depan duluan, dari ketepatan, dari skor juga. Nah, ini nanti hasil ini nanti kita bisa unduh dan nanti akan keluar dalam bentuk Excel dan juga bisa kita cetak langsung. Jadi dari soal yang sini kita bisa langsung mengevaluasi bahwa kemampuan mahasiswa menjawab dari ujian yang kita berikan itu hanya 62%. Dan siswa yang selesai dari waktu yang ditentukan itu hanya 103 siswa, sedangkan yang belum selesai ada 1 siswa. Di sini kita bisa lihat. Dan lalu kita bisa mereview per pertanyaan seperti ini. Kita bisa melihat mereview kemampuan siswa atau melihat bagaimana kecenderungan pemahaman mahasiswa. Kan kita ada misalnya membuat jawaban yang hampir sama dan itu membingungkan, jadi mereka bisa kita lihat di sini. Di sini epidermis paling banyak, jadi ada keraguan mahasiswa menjawab itu antara dermis dan epidermis. Dan kita juga bisa melihat secara keseluruhan. Melihat secara keseluruhan ini kita bisa gunakan untuk mereview topik-topik tertentu. Misalnya dalam satu kali ujian itu ada 4 topik yang kita ujiankan, dan topik mana yang mahasiswa tidak paham sehingga mereka banyak jawab soal pada pertanyaan tersebut. Di sini bisa kita review, dilihat di atas sini. Di sini mahasiswa paling tidak bisa atau paling sedikit atau paling banyak salahnya. Paling banyak salahnya itu adalah pada pertanyaan yang ke-10. Hanya 38% siswa atau mahasiswa yang hanya menjawab yang benar. Berarti ada sesuatu yang terjadi pada pertanyaan ini atau topik ini sehingga perlu kita evaluasi apakah memang pertanyaannya terlalu sulit atau keluar dari topik, atau memang mahasiswa tidak mengerti dengan topik ini, atau capaian pembelajaran kita pada topik ini tidak sesuai atau tidak dipahami oleh mahasiswa sehingga pertanyaan ini banyak yang salah. Jadi pada setelah ujian atau pada pertemuan selanjutnya, kuliah atau pembelajaran, itu mungkin bisa kita review kembali pertanyaan ini untuk membuat mahasiswa semakin paham dari hasil ujian, dari keseluruhan evaluasi ini. Kita bisa lihat di sini apa bentuknya, yaitu sistem integumen, ada rektur dan seperti ini. Kita bisa lihat juga siapa saja itu yang salah, dan kita juga bisa melihat pada bagian mana nanti yang soalnya yang sangat sulit atau tidak terlalu mampu diselesaikan oleh mahasiswa. Ini paling banyak dijawab atau paling bisa dijawab. Bisa jadi ini adalah soal yang mudah atau memang mahasiswa paham pada topik ini. Jadi bisa kita review hasil pembelajaran kita atau hasil proses belajar mengajar kita dengan cara mengevaluasi hasil ujian seperti ini. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi karena kita sudah mendapatkan analisis yang menyeluruh dari pembelajaran kita lakukan. Ini hasilnya, nanti kita bisa download. Dan untuk melihat bank kuis kita, bank kuis yang telah kita buat, bisa kita lihat di sini. Jadi ini adalah kuis yang saya buat tadi. Ini uji coba. Nah, bisa di sini dan kita bisa melakukannya. Dan kita bisa melakukan kuis interaktif ini langsung di dalam kelas, bisa kita lakukan secara daring, bisa kita lakukan untuk seru-seruan selama proses belajar mengajar, dan banyak yang bisa kita lakukan menggunakan kuis ini.
Demikian pemaparan saya, semoga terkait platform kuis ini, semoga Bapak Ibu semua bisa memahami dan bisa menerapkannya atau mengaplikasikannya untuk ujian. Jika ingin berdiskusi bisa tulis di kolom komentar. Saya sudahi. Selamat mencoba Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.